Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari tentang konversi tanggal dari kalender Hijriah ke kalender Masehi. Seperti yang sudah kita ketahui, untuk menentukan awal bulan Hijriah, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan konversi. Dan tanggal yang dilakukan konversi itu adalah tanggal 29 bulan sebelumnya. Jadi misalkan kita akan melakukan konversi awal Syawal 1442 Hijriah, maka konversi yang digunakan adalah 29 Ramadan. Nah, kali ini kita akan melakukan konversi atau menghitung awal bulan dari bulan Muharram untuk tahun 1443 Hijriah. Maka tanggal yang kita ambil itu adalah tanggal 29 ini, tanggal 29 bulan Dzulhijjah tahun 1442 Hijriah. Karena Dzulhijjah 1442 ini adalah bulan sebelum Muharram 1443. Yang pertama, tanggal 29 bulan Dzulhijjah 1442 Hijriah itu sama dengan yang sudah berlaku adalah 1441 tahun. Di sini 1441 tahun plus 11 bulan plus 29 hari. Jadi di sini hari yang sudah dilalui penuh itu adalah tahunnya 1441. Kalau kita masih bingung, kita ambil saja tahun yang dihitung itu adalah 1 tahun sebelumnya. Maka ketika akan menghitung 1442, yang dihitung adalah 1441. Kemudian bulannya itu adalah 1 bulan sebelumnya. Di sini bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu bulannya adalah bulan ke-12. Maka yang dilakukan perhitungan itu adalah bulan ke-11. Kemudian 29 hari ini sesuai dengan tanggalnya. Tanggal 29, maka di sini 29 hari. Baik, selanjutnya dari tahun 1441 ini kita bawa ke bawah. Di sini 1441 tahun dibagi 30. Angka 30 ini adalah angka pasti. Dan di sini angka 30 diambil dari jumlah tahun dalam satu daur untuk kalender Hijriyah. Bisa dilihat lagi data-datanya. Jadi jumlah tahun dalam satu daur untuk kalender Hijriyah itu jumlahnya adalah 30. Maka di sini 1441 dibagi dengan 30. Kita bisa menggunakan kalkulator. Dibagi 30. Hasilnya adalah 48, sekian-sekian. Dari hasil ini yang kita ambil adalah angka yang di depan koma. Berarti yang kita ambil adalah angka 48. Nah, di sini kita isikan 48 daur plus lebihnya ini adalah kelebihan dari hasil hitungan. Cara menghitungnya, angka 48 ini dikali dengan 30 dikurang dengan tahunnya. Jadi hasilnya dikali dengan pembagi dikurangi dengan tahun yang depan itu. Jadi kita hitung 48 kali 30. Oh, salah. 48 kali 30. Hasilnya adalah 1440. Dikurangi tahunnya tadi adalah tahun 1441. Hasilnya adalah 1. Jadi lebihannya itu adalah 1 tahun. Di sini kita tulis 1 tahun. Ya, sudah. Jadi 1441 dibagi 30 hasilnya adalah 48, lebihnya adalah 1 tahun. 1 ini kita ulangi lagi, didapatkan dari hasil perhitungan 48 dikali 30 dikurangi dengan angka yang depan.
Baik, bisa kita lanjutkan. 48 daur ini kita bawa ke bawah. 48. 48 daur kali 10.631 hari. Angka 10631 ini adalah angka tetap yang dia didapatkan dari jumlah hari dalam satu daur untuk kalender Hijriah. Jadi sekali lagi 10.631 hari ini adalah jumlah hari dalam satu daur untuk kalender Hijriah. Hasilnya berapa? Kita hitung dulu. 48 kali 10.631 kali 10.631. Ya, betul. Sama dengan 510.288. Kita masukkan angkanya di sini. 510.288. Kita cek ulang. 510.288. Ya, sudah betul. Kemudian lebihan tahunnya, lebihan 1 tahun ini kita bawa ke bawah. 1 tahun. Nah, dalam kalender Hijriah itu ada yang namanya tahun Basitoh, ada yang namanya tahun Kabisat. Untuk menentukan berapa jumlah tahun Kabisat dan berapa jumlah tahun Basitoh, itu nanti kita gunakan data yang sudah ada. Jumlah hari untuk tahun Kabisat itu adalah 355 hari dan jumlah hari untuk tahun Basitoh itu adalah 354 hari. Maka di sini Basitoh kali 354, Kabisat kali 355. Kemudian untuk datanya, nah, data yang ini bisa kalian lihat kembali datanya. 1 tahun berarti dia hanya melewati 1 tahun. Dan di sini tanda bintang ini menunjukkan tahun Kabisat, sedangkan yang tidak memiliki tanda itu menunjukkan tahun Basitoh. Kalau tadi lebih hanya 1 tahun, maka berarti hanya 1 ini. Kemudian misalkan lebihnya itu adalah 10 tahun, berarti kita lihat dari angka 1 sampai 10, kita hitung tanda bintangnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 tanda bintang, berarti menunjukkan 4 tahun Kabisat. Tapi karena ini hanya 1 tahun, berarti tidak ada tahun Kabisatnya, melainkan dia hanya memiliki tahun Basitoh. Tahun Basitohnya adalah 1. Kemudian tahun Kabisatnya itu adalah 0. 1 tahun Basitoh, 1 tahun Basitoh kali 354 hari, hasilnya adalah 354 hari. Kemudian 0 dikali 355 hari, hasilnya adalah 0 hari. Sudah? Nah, kemudian di sini titik-titik bulan. Di sini kita isi dengan jumlah bulan yang sudah tertera. Di sini ada 11 bulan. 11 bulan ini kita bawa ke bawah. 11 bulan itu dia ada berapa bulan ganjil dan ada berapa bulan genap. Ini kembali kita lihat ke data. Data bulan genap dan bulan ganjil. Nah, kita gunakan yang ini. Tadi 11 bulan berarti kita lihat sampai ke Dzulqa'dah. Kita hitung bulan ganjilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada bulan ganjil sejak bulan pertama sampai bulan ke-11. Di sini kita masukkan bulan ganjilnya jumlahnya ada 6. Maka otomatis bulan genapnya jumlahnya adalah 5 karena 6 ditambah 5 hasilnya 11. Kemudian di sini 6 bulan ganjil kali 30 hari. Dalam kalender Hijriah, bulan ganjil itu umur harinya adalah 30 hari
Sedangkan bulan genap umur harinya itu adalah 29 hari. Jadi di sini 6 kali 30 180. Kita gunakan kalkulator boleh. Sama dengan 180. Kita isikan di sini. 180 hari. 5 bulan genap kali 29 hari. 5 kali 29 145. 145. Ya, kita samakan. Nah, setelah sampai di sini, kemudian 29 hari ini kita turunkan dari jumlah tanggalnya. Ini tanggal 29, berarti di sini lebihnya 29 hari, kemudian kita turunkan 29 hari, langsung kita masukkan angka 29 di sini. 29 hari. Nah, sudah. Setelah sampai di sini, jumlah hari Hijriah. Jadi jumlah hari Hijriah ini langsung kita tambahkan mulai dari yang paling atas 510288 ditambah semuanya plus 29 hari. Ini menjadi hasil jumlah hari dalam kalender Hijriah, yaitu jumlah hari sejak 1 Muharram 1 Hijriah sampai dengan 29 Dzulhijjah 1442 Hijriah. Kita hitung satu-satu. 510288 ditambah 354. 510288 ditambah 324 ditambah 354. 354. Kemudian ditambah 0 hari. Ditambah 0 hari, ditambah 180 hari, 180 ditambah 145 ditambah 29 hari. Kita cek lagi. 510288 354 0 180 145 29. Hasilnya adalah 51096. Di sini kita masukkan 510 996. Nah, ini jumlah hari Hijriahnya sejak 1 Muharram 1 Hijriah sampai dengan 29 Dzulhijjah 1442 Hijriah adalah 510996. Kemudian ditambahkan dengan jumlah hari sejak 1 Januari 1 Masehi sampai dengan 28 Juli 622 Masehi. Angka 14 Juli 622 Masehi ini didapatkan dari hasil perhitungan bahwa 1 Muharram 1 Hijriah itu bertepatan dengan tanggal 15 Juli 622 Masehi. Setelah dilakukan perhitungan, jumlahnya adalah 227 hari 227.015 hari. 227015. Ini nanti ada perhitungannya sendiri, tetapi di sini kita langsung gunakan angkanya saja biar lebih cepat. Nah, jumlah hari dalam kalender Masehi langsung kita tambahkan 510996 ditambah dengan 227015. Ini tadi langsung kita tambahkan saja 227015 sama dengan hasilnya adalah 738011. 738011. Kemudian ditambah dengan koreksi Gregorius ke-13. Koreksi Gregorius ke-13 ini selalu sama angkanya, yaitu 13 hari.
Ini oke. Kita gunakan manual. Mohon maaf, ini tadi ternyata salah setting. Harusnya menggunakan tab. Tapi saya masih bingung ini tabnya ada di mana. Nah, oke, sudah sampai sini. Kita lihat kembali tadi jumlahnya 738011 ditambah dengan 13. Hasilnya adalah 738024. Oke, di sini kita masukkan 738024. Sudah selesai. Ini adalah jumlah hari yang sudah ditambahkan dengan kalender Masehi dan ditambahkan dengan koreksi Gregorius. 738024. Sampai di sini harinya ini sudah masuk ke kalender Masehi. Ya. Ingat, jadi sudah sampai sini sudah masuk ke kalender Masehi. Maka untuk berikutnya data yang akan kita lihat adalah data untuk kalender Masehi. Sekarang angka ini 738024 kita bawa ke bawah. 738024. Kita cek lagi. Baik, kita lanjutkan. 738024 dibagi 1461. 1461 ini adalah angka tetap dan angka ini didapatkan dari jumlah hari dalam satu daur untuk kalender Masehi. Jadi 1461 ini adalah jumlah hari untuk satu daur dalam kalender Masehi. Langsung kita hitung 738024 dibagi 1461. Hasilnya 505, sekian. Yang kita gunakan itu adalah angka sebelum koma. Jadi yang diambil hanya angka 505. Mana tadi? Nah, 505 daur. Plus lebihannya berapa hari? Untuk menghitung lebihan hari ini, caranya adalah 505 dikali 1461 dikurangi dengan jumlah hari ini. Jadi sekali lagi 505 dikali 1461 dikurangi dengan hasilnya ini. Oke, 505 dikali 1461 hasilnya 737805, kemudian dikurangi dengan angkanya yang paling depan 738024 dikurang 738024, hasilnya adalah 219. Maka di sini kita isikan 219 hari. Nah, kemudian untuk 505 daur ini kita turunkan 505 daur dikali 4 tahun. 4 tahun ini adalah angka tetap, yaitu jumlah tahun dalam satu daur untuk kalender Masehi. Jadi sekali lagi 4 tahun ini adalah jumlah tahun dalam satu daur untuk kalender Masehi. Kita hitung 505 dikali 4. 505 dikali 4 hasilnya adalah 2020. Kita isikan di sini 2020 tahun. Kemudian lebihan harinya 219, ini kita turunkan ke bawah. 219 hari. Nah, 219 hari dibagi dengan 365. Ini 365 itu adalah jumlah hari dalam satu tahun. Tetapi karena di sini jumlah harinya itu ternyata kurang dari 365, jadi tidak perlu kita bagi. Di sini nolnya, di sini
kita isi 0 tahun. Ya, jadi diisi 0 tahun karena jumlah hari ini kurang dari 365 hari. Maka di sini masih kita isi plus lebihnya adalah 219 hari. 219 hari. Nah, kemudian jumlah tahun yang sudah dilewati 2020 plus 0 tahun, maka dia isinya hasilnya adalah 2020 tahun. Kemudian ini 219 hari kita turunkan ke bawah. 219 hari sama dengan berapa bulan plus berapa hari. Di sini kita gunakan tabel. Tabelnya kita gunakan tabel kalender Masehi. Agak blur. Nah, 219 hari itu kita lihat dari tabel, mulai dari yang tabel nomor 1 sampai 12. 219 itu terletak pada antara angka berapa sampai angka berapa. Jadi di sini 219 itu ternyata dia berada antara angka 212 sampai 243. Artinya 212 itu adalah bulan ke-7. Kita tarik garis lurus. 212 itu adalah bulan ke-7. Berarti dia sudah melewati 7 bulan. Nah, di sini 7 bulan plus harinya. Dalam 7 bulan itu jumlah hari yang sudah dilewati adalah 212. Maka 219 dikurangi dengan 212, hasilnya adalah 7. Jadi sekali lagi, tadi 219 dikurangi dengan jumlah hari pada bulan yang sudah dilewati. Dikurangi 212, hasilnya adalah 7. Nah, berarti di sini kita isi 7 hari. 219 hari sama dengan 7 bulan plus 7 hari. Di sini langsung bisa kita buat kesimpulan. 2020 tahun. Jadi ini tadi 2020 tahun plus 7 bulan plus 7 hari. Itu sama dengan tanggal berapa? Untuk tanggal di sini kita langsung tulis harinya. Harinya itu berarti menunjukkan tanggal. Tanggal 7. Bulannya bulan apa? Nah, di sini 7 bulan ini adalah bulan yang sudah berjalan penuh. Artinya bulan ke-7 ini sudah habis, sehingga 7 hari ini masuk ke bulan setelahnya. Bulan setelah bulan ke-7 berarti bulan ke-8. Demikian juga dengan tahunnya. 2020 ini adalah tahun yang sudah berjalan penuh. Sudah berjalan sampai dengan 31 Desember. Lebihan 7 bulan 7 hari ini berarti dia masuk ke tahun setelahnya, berarti tahun 2021. Ya, sudah, ini hasilnya. Tanggal 7 bulan 8 tahun 2021. Ya, ini sudah selesai. Sekarang kita mencari hari dan pasaran. Karena ini juga penting, jadi hari dan pasaran itu harus kita cari. Caranya bagaimana? Jadi cara untuk mencari hari dan pasaran itu adalah jumlah hari sejak 1 Januari 1 Masehi sampai dengan hari yang dicari, yaitu 738.011. Jadi angka yang digunakan itu adalah angka sebelum ditambah dengan koreksi Gregorius. Maka yang kita gunakan adalah 738.011. Di sini kita masukkan 738.011. Bawahnya juga sama. 738.011.
dibagi 7 hari untuk hari, dibagi dengan 5 untuk pasaran. Karena dalam 1 minggu itu ada 7 hari dan pasaran itu ada 5 hari. 738011 dibagi 7. Bisa kita gunakan kalkulator. 738011 dibagi 7 hasilnya adalah 105430, sekian. Angka yang kita ambil adalah angka di depan koma. Jadi yang kita ambil 105430. 105430. Kita cek lagi 105430. Ya, betul. Kemudian sisanya, ini sisa berapa hari? Itu caranya sama seperti sebelumnya, yaitu hasil dari perhitungan tadi dikali dengan pembagi dikurangi dengan angka yang di depan. Maka di sini 105430 kita gunakan kalkulator. 105430 dikali dengan 7 hasilnya dikurangi dengan angka yang depan. Yang depan tadi angkanya adalah 738011. 738011. Hasilnya adalah 1. Maka di sini sisanya adalah sisa 1. Oke, kita lanjutkan menghitung yang bawah dulu. 738011 dibagi 5. Caranya seperti dengan atasnya. 738011 738011 dibagi 5. Hasilnya adalah 147602,2. Angka yang kita ambil, angka yang di depan koma. 147602. 147602. Sisanya cara menghitungnya sama. 147602 dikali dengan pembaginya tadi. Hasilnya berapa? Dikurangi dengan 738011, angka yang depan tadi. Hasilnya adalah 1. Jadi ini hasilnya sama seperti atasnya, 1. Oke, kemudian bagaimana cara menentukan hari dan pasarannya? Ini di sini kita menggunakan tabel. Tabel untuk hari dan pasaran. Nah, rumus hari dan pasaran. Sisa 0 adalah hari Jumat, sisa 1 adalah hari Sabtu, sisa 2 hari Ahad, dan seterusnya. Kemudian untuk pasarannya, sisa 0 Wage, sisa 1 Kliwon, dan seterusnya. Tadi untuk hari sisa 1, berarti dia hari Sabtu. Kita isikan. Nah, berarti di sini harinya adalah hari Sabtu. Untuk pasarannya juga sisa 1. Nah, di sini pasaran sisa 1 itu adalah Kliwon. Maka di sini kita isi Kliwon, Sabtu Kliwon. Sudah selesai. Jadi di sini kita bisa langsung mengambil kesimpulan dari hasil perhitungan-perhitungan yang ada. Kesimpulannya tanggal 29 bulan apa tadi? Dzulhijjah tahun 1442 Hijriah 1442 bertepatan dengan tanggalnya ini tadi tanggal 7. Bulannya ini bulan ke-8 berarti bulan Agustus. Bulan Agustus. Tahunnya 2021 Masehi.
harinya hari Sabtu. Pasarannya adalah Kliwon. Nah, sudah selesai. Jadi kesimpulannya, tanggal 29 Dzulhijjah 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 bulan Agustus tahun 2021, hari Sabtu, pasaran Kliwon. Kemudian yang perlu diingat, di sini rumus hari dan pasaran itu yang kita gunakan adalah rumus untuk kalender Masehi, karena angka yang kita gunakan untuk perhitungan adalah jumlah hari ketika dia sudah sampai ke hari Masehi. Ya, demikian perhitungannya, semoga bisa dipahami dan bisa digunakan untuk perhitungan yang selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.